Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Rini. Sekarang saya berada di salah satu restoran yang sangat nyaman dan asri, yaitu CJDW Balung. Sore ini dalam katekismus Hedibert yang ke-77 dengan pertanyaan, di manakah Kristus telah menjanjikan bahwa ia akan secara pasti memberi makan dan minum orang-orang percaya dengan tubuh dan darahnya ketika mereka makan dari roti yang dipecahkan ini dan minum dari cawan ini? Saya ulangi pertanyaannya. Di manakah Kristus telah menjadikan bahwa ia secara pasti memberi makan dan minum orang-orang percaya dengan tubuh dan darahnya ketika mereka makan dari roti yang dipecahkan ini dan minum dari cawan ini? Jawabannya adalah melalui perjamuan kudus. Mari kita sama-sama lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Di dalam ayat yang ke-23 berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Di dalam ayat 23 ini dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di kota Korintus bahwa perjamuan kudus itu berbicara tentang peristiwa penyerahan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Jadi di ayat 23 ini, perjamuan kudus tidak memiliki hubungan dengan kelahiran Yesus, tetapi lebih kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat ke-24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadian peringatan akan aku. Pada ayat ke-24 ini dikatakan bahwa kita seharusnya melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Tuhan Yesus karena ia telah menderita, mati dan bangkit serta naik ke surga bagi kita. Ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kemudian di ayat yang ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi di dalam ayat 25 dan 26 dikatakan bahwa roti dan anggur yang kita terima pada saat perjamuan kudus itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Melalui isi ayat-ayat tersebut di atas, sebagai orang percaya tentu kita semua yang telah percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, pasti sudah mengerti tentang perjamuan kudus atau perjamuan suci. Oleh karena itu, kita yang telah menerima perjamuan kudus seharusnya memiliki pandangan yang benar tentang perjamuan kudus itu, yaitu sebagai peringatan akan kematian Yesus di atas kayu salib dan peringatan untuk kita dapat memberitakan kematiannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kesimpulan dari pembahasan pertanyaan dan jawaban katekismus kita pada kali ini adalah yang pertama, kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib adalah untuk mengampuni atau menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita dapat menikmati persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Yang ketiga, kita memiliki tugas memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Puji Tuhan, kiranya lewat pembahasan katekismus kita yang ke-77 ini bisa dimengerti oleh saudara-saudara sekalian dan kita boleh semakin mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Dan melalui suasana Imlek pada kali ini, saya mengucapkan Kong Si Fa Cai, semoga kesehatan, kesuksesan, damai, sukacita, sejahtera yang dari Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.